Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari terkait mata kuliah praktek proteksi tenaga listrik. Pokok bahasan kita kali ini adalah metode cascading ya. Jadi salah satu metode koordinasi circuit breaker ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan selectivity atau pemilihan circuit breaker dengan metode diskriminasi atau selectivity. Nah, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan metode cascading ya. Jadi kalau ditinjau dari pengertiannya gitu ya, cascade ya atau bertingkat ya. Jadi adalah merupakan pembatasan nilai kapasitas arus pada circuit breaker dari nilai normal circuit breaker yang seharusnya ya, agar memungkinkan instalasi dengan circuit breaker yang memiliki rating lebih rendah dan juga harga lebih murah. Ya, jadi metode cascading ini digunakan secara bertingkat ya. Jadi dari upstream ke downstream dia akan menguatkan ya, reinforce. Apanya di reinforce yaitu adalah kemampuan breaking capacity-nya ya, yang dalam ordernya kiloampernya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Jadi ada suatu contoh kasus di sini, ada bertingkat A, B, C gitu ya. A itu adalah atas sendiri upstreamnya, kemudian B downstreamnya dari A, kemudian C itu downstreamnya dari titik C, di mana masing-masing titik itu memiliki circuit breaker yang berbeda ya. Yang paling tinggi adalah di atas, di situ A itu nilainya adalah ini. Kalau kita lihat di sini dia memakai NSX 250L ya, 220 ampere. Kemudian di titik B ini kita memakai NSX 100B. Di titik C kita memakai IC60H dengan kemampuan masing-masing di situ. Ini 220 ampere, kemudian 63 ampere, dan terakhir adalah 25 ampere. Nah, kondisinya adalah ketika ada gangguan gitu ya, ada gangguan ISC ini dengan angka 80 kA, kemudian di titik B angkanya 40 kA, dan di titik C ini 24 kA gitu ya. Maka gitu ya, maka harusnya breaking capacity ini agak melebihi kemampuan dari masing-masing pengaman ya, pengaman terutama di titik B dan di titik C ini. Kita lihat C60H ini memiliki breaking capacity 15 kA. Jadi sebenarnya bahwa kemampuan maksimal si circuit breaker ini adalah 15 kA. Ketika dia dikenai arus gangguan lebih dari 15 kA, maka dia akan rusak ya. Circuit breaker ini akan rusak, kontak-kontaknya ini akan rusak ya, kontak-kontak di dalam circuit breaker ini. Tetapi karena dia menggunakan reinforce ya, saling menguatkan ya, menggunakan metode cascading, yang semula IC60H ini memiliki kemampuan cuma 15 kA, dia ditingkatkan sampai ya, kita lihat nanti sampai berapa gitu ya, sampai X gitu ya, nilai X-nya. Kemudian yang di sini juga sama, di titik B ini yang semula dia hanya 25 kA gitu ya, harusnya 25 kA kena 40 kA itu rusak, maka ketika dia di reinforce dia akan berubah ya, nilai X-nya akan berubah atau harga yang baru ini. Nah, berapa sih nilai yang baru? Nah, kita lihat di tabelnya manual sheet-nya ya, manual sheet-nya si produk itu. Karena ini pakai Schneider ya, kita lihat dari manual sheet-nya Schneider. Nah, kita lihat, misal kita ingin mengetahui ini A dan B ini ya. Kita lihat NSX 250L, berarti letaknya di sini. Ya. Saya beri tanda titik gitu ya. Letaknya di sini. Kemudian ini upstreamnya ya. Kita bicara upstreamnya. Dia nilainya NSX 250. Kemudian bawahnya downstreamnya berapa? Kita lihat NSX 100B. Kita lihat NSX 100B. Nah, di sini. Ya. Kemudian cara mencari berapa penguatannya gitu ya. Berapa penguatan KA-nya, breaking capacity-nya itu tinggal kita tarik garis lurus gitu ya. Ini sini sampai ke sini ya. Kemudian ini juga sama, kita tarik turun. Nah, maka penguatannya berubah menjadi 50 kA. Jadi
nilai yang baru breaking capacity-nya ketika kita pasang upstream-nya itu adalah NSX 250L ya, circuit breaker tipe ini, dipasangkan downstream-nya NSX 100B, maka di downstream ini yang semula kemampuan breaking capacity-nya 25 kA dia akan berubah menjadi 50 kA. Sehingga ketika ada gangguan 40 kA ini masih aman ya, breaking capacity ini masih aman. Kalau misal ya, kalau kita pasang ini di downstreamnya NSX 100B, kemudian atasnya kita pakai ini ya, NSX 250 gitu ya. Dia penguatannya ini kan hanya segini, hanya 36. Maka ya ketika ada gangguan sebesar 40 kA, yang terjadi adalah dia hanya sekali kerja saja. Ini trip kemudian rusak NSX 100B-nya rusak ya. Karena kapasitas breaking capacity-nya maksimal hanya 36, sedangkan gangguan short circuit-nya terjadi maksimal bisa mencapai angka 40 kA. Nah, kemudian yang C, B dengan C juga sama. Kita andaikan di sini adalah upstream-nya, kemudian di titik C ini adalah downstream-nya, ya kita cari berapa sih peningkatan dari 15 kA-nya itu. Caranya sama ya. Nanti cari di tabelnya, tabel datasheet-nya, IC60 gitu ya. IC60 di situ tertulisnya 25 ampere. IC60 25 ampere. Sebentar, ini NSX CH C60 25 ampere. Kita lihat 25 ampere dengan menggunakan NSX 100B. NSX 100B. Di datasheet ini berarti upstreamnya itu harus kita cari nanti di datasheet ya. Ini pakainya harusnya ini ya, harusnya kita cari manual booknya 100B. Nanti silakan teman-teman cari ya, teman-teman cari di kasket ini ya. Jadi saya sudah siapkan tabelnya, nanti dicari NSX 100B gitu ya, dengan IC, misal kita pakai tadi kan harusnya NSX 100B ya, yang di sini kan. NSX 100B upstream gitu ya, misal ini 100 ya tanpa B gitu ya, ini NSX 100B-nya di sini kan ada. Ini jadi ini nanti kalau kalian mencari, sebentar saya tampilkan Epic Pen dulu. Nah, jadi NSX cari dulu adalah NSX gitu ya. Ini NSX, kemudian yang dicari apa? Misal NSX 100B. Kemudian cari yang tadi pemasangan IC tadi 25 gitu ya. 25 di sini. Nah, pemasangannya berarti kita harusnya menggunakan yang di sini di contoh tadi ya, IC60H gitu ya, IC60H ini ya, berapa ampere? 25. Tinggal dicari saja. Kalau di sini tidak ada berarti cari yang antara ini, kurang dari sama dengan 25 atau 32 sampai 40 ya. Berarti kan kita pilih nih breaking capacity-nya berapa sih gitu ya. Kalau breaking capacity-nya itu nanti di gangguannya itu setelah kita hitung, oh ternyata muncul 24 kA gitu ya, 24 kA, maka yang memungkinkan itu adalah pemasangannya adanya di sini ya. Berarti nih NSX 70. Nah, dia tidak menggunakan yang tipe B ya untuk koordinasinya. Jadi harusnya di atasnya tadi biar berkoordinasi tiga tingkat itu bisa berkoordinasi, yang dipakai ya harusnya yang B itu diganti ya. Misal 100N nih ya, 100N tipenya ini 50 breaking capacity-nya ya. Dia bisa di breakdown di sini. Misal kita pilih yang IC60H di sini ya. Kalau pakai ini 25
gitu ya. Jadi penguatannya dari 10 dia bisa menjadi 25. Nah ini masih aman karena tadi injeksinya itu kan terjadi gangguan sebesar 24 kA. Tetapi kalau kita nanti pasangkan dengan NSX 100F gitu ya, dia di titik ini. Nah dia secara gasket dia nggak mampu ya, karena dari 10 dia ditingkatkan menjadi 20 sedangkan gangguannya kan sebesar 24 kA ya. Dia masih belum memenuhi ya. Jadi bisa kita pakai yang NSX 100N atau 100H atau 100S gitu ya, atau 100L. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita harus melihat tabelnya ini dari bawah dulu ya. Upstream. Kemudian nanti 100F itu cocoknya yang ke atasnya itu pakai jenis circuit breaker apa biar dia bisa reinforce ya, dikuatkan itu harus pakai apa nanti kita lihat di datasheetnya ini gitu. Nah kemudian untuk latihan gitu ya, untuk kalian latihan, jadi nanti silahkan diamati gitu ya, ada gambar ini saya hapus dulu. Ada gambar seperti ini bertingkat gitu ya. Kalian nanti ceritakan gitu ya, ceritakan prosesnya upstream dan downstreamnya. Downstreamnya itu seperti apa sih gitu ya, dengan metode cascading, cascade bertingkat ya. Nanti kalian amati dulu di datasheetnya ini, cocokkan. Ini misal IC60 yang 40A, kemudian di upstreamnya dia pakai NSX 100 ampere. Bagaimana dia nanti bisa berkoordinasi menggunakan cascade. Perubahannya breaking capacity-nya itu berapa kilo ampere dari yang semula misal nanti 10 kA itu nanti kalau menggunakan atasnya menggunakan NSX 100 itu dia dari 10 ini jadi berapa. Kemudian ke atasnya lagi juga berapa nilainya sih penguatannya, kemudian sampai ke atas ini. Ini juga sama alurnya seperti itu. Jadi ceritakan bagaimana proses dari metode ini ketika nanti ada suatu rangkaian yang sudah ditentukan circuit breaker-nya. Saya kira ini untuk materi cascading ya cukup sederhana, cukup singkat. Kemudian akan kita teruskan nanti menggunakan ekodial dan etap ya di pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.